Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang buat teman-teman yang udah mampir ke channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan membahas mengenai seputar perkuliahan. Ya, uh, jadi menurut Masnya nih, halo, Ya, apa kabar Mas? alhamdulillah baik. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas masalah perkuliahan ya Mas. Iya, silakan aja. Menurut Masnya nih, di zaman sekarang, di era sekarang, perkuliahan itu penting nggak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya dan pertanyaan-pertanyaannya. Dan langsung saja saya akan mencoba menjawab dan menerka bagaimana pentingnya kuliah ya. Iya. Di era milenial sekarang ini, alangkah baiknya kuliah itu merupakan suatu prioritas, suatu kebutuhan di dalam suatu tatanan pendidikan. Jadi negara itu dapat dinilai kualitas pendidikannya dari seberapa banyak orang-orang yang mampu menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi dan bisa menyelesaikan studinya dengan hasil yang maksimal. Jadi seperti itu. Kita kan tahu di negara-negara maju kan mereka banyak menghasilkan ilmuwan-ilmuwan kreatif yang inovatif dan mereka itu yang telah kita lihat biodata kehidupannya bahwa mereka itu semuanya berkuliah. Jadi menuntut ilmu pengetahuan setinggi-tingginya, bahkan ada yang menjadi doktoral, doktor honoris causa dan lain-lain, dan itu semuanya ditempuh dengan jalan yang tidak mudah melalui perjuangan-perjuangan sehingga nantinya mereka bisa menghasilkan banyak karya-karya yang luar biasa sehingga membuat negara mereka ya menjadi negara maju seperti Amerika, kemudian Inggris, Prancis dan lain-lain ya kan kita tahu sendiri. Jadi kesimpulannya itu kuliah itu penting, sangat penting, terutama bagi pengembangan sumber daya manusia di negara berkembang termasuk di Indonesia juga. Tapi kan Mas, kita tahu kan kalau sekarang ini banyak mindset yang berpendapat bahwasanya ngapain sih kuliah, buang-buang uang aja, mending langsung kerja, langsung usaha gitu nah, ya kan? Gimana pendapat Mas? Nah itu dia, kami kemarin sempat berbincang-bincang juga dengan teman-teman kan mengenai kuliah. Saya juga punya beberapa teman, mereka setelah SMA itu mereka langsung bekerja. Alhamdulillah mereka bisa diterima di beberapa perusahaan. Dan ya itu setelah saya tanya kenapa kamu tidak melanjutkan studi, maka mereka menjawab seperti apa yang narasumber katakan sebelumnya. Untuk apa kuliah, buang-buang uang, lebih baik kerja, ya kan, mendapatkan uang. Jadi menurut saya orang-orang seperti ini ya kita tidak bisa menyalahkan pendapatnya dia, karena memang semua orang di dunia ini pasti ada kalanya bersifat materialistis, ya kan? Mereka lebih mementingkan uang dibanding dengan pengetahuan, dengan kompetensi ilmu pengetahuan yang dimiliki. Maka dari itulah yang menyebabkan perkembangan dari negara itu tidak stabil karena mindset berpikir yang seperti ini. Jadi istilahnya terlalu berpuas diri lah dengan hasil. Padahal seyogyanya kalau mereka paham, sebenarnya kalau kita kuliah kan, nanti ke depannya, memang kita belum mendapatkan pekerjaan dalam 2, 3, 4 tahun ke depan. Tetapi insya Allah setelah kita mendapatkan pekerjaan, kita mempunyai peluang untuk bisa, yang saya katakan di sini maksudnya untuk bisa naik pangkat, jadi naik jabatan. Karena apa teman? Kita telah mendapatkan
akreditasi dan juga integritas. Karena kita kan kuliah, kita menulis sebuah tulisan, skripsi, dan juga mendapatkan titel. Dan dari situ pasti perusahaan-perusahaan itu akan membuat kita dan mengangkat jabatan kita yang tadinya berupa pegawai biasa, tahu-tahu 10-20 tahun ke depan kan bisa menjadi jenderal atau CEO bahkan, karena kita punya kemampuan di dalam mengorganisir sebuah perusahaan, sebuah pekerjaan, karena kita dari bangku perkuliahan sudah diajarkan bagaimana cara mengelola administrasi, bagaimana cara mengelola organisasi. Sedangkan teman-teman kita yang memang mereka tidak melanjutkan studi, ya memang mereka mendapatkan uang, mereka mendapatkan pekerjaan. Tetapi kebahagiaan itu hanya bisa diraih dalam waktu yang ya singkat saja. Ketika mereka 20-30 tahun ke depan, ya mungkin jabatannya di dalam suatu perusahaan atau suatu pekerjaan hanya stuck sampai di situ saja. Iya, jadi dia itu butuh tingkatan yang lebih tinggi pendidikannya untuk bisa naik gitu, nah ya kan? Iya, tentu saja. Dan itu bisa didapatkan jikalau dia menempuh perkuliahan. Kalau dia hanya mengandalkan skillnya saja, namun dia tidak menempuh dan tidak membuktikannya di dalam dunia perkuliahan, maka perusahaan tidak akan yakin untuk mengangkat dia sebagai pimpinan. Mungkin seperti itu maksud dari apa yang saya utarakan. Ya apalagi kan di Indonesia ini banyak persyaratan kerja itu minimal S1, minimal S2. Jarang saya temukan tuh yang minimal SMA, apalagi SMP. Jadi walaupun kita punya skill, punya sebuah keahlian-keahlian yang tidak dipunya orang lain, tetapi kalau kita tidak punya bukti kayak kertas gitu, nah bukti apa namanya itu otentik. Ya, bukti otentik. Nah, kita tuh sulit untuk diterima sebuah perusahaan. Pasti sebuah perusahaan itu kayak tidak mau ambil resiko untuk menerima orang tersebut karena pendidikannya masih ya dibilang di bawah gitu, nah. Kayak kata orang juga kan kuliah itu investasi ilmu, ya kan? Jadi ibaratnya kan kalau misalnya kita sudah tua baru kita kuliah, atau enggak sudah tua langsung kerjanya itu aja, jadi bakalan stuck aja kan, jadi fee-nya segitu-gitu aja, tidak bakal meningkat karena standarisasi pekerjaan dan seterusnya semakin tahun tuh semakin meningkat, ya kan? Betul sekali, ya. Jadi begitu halnya juga dengan misalnya kalau kita ingin menjadi dokter, ingin menjadi perawat, nah kita itu pasti butuh kuliah, butuh otentik, ya kan Mas? Gimana pendapat? Iya, tentu saja. Menurut Mas gimana tuh yang masalah kalau kita mau jadi dokter kita harus kuliah, kan kita nggak bakal bisanya kita jadi dokter dengan cara nonton YouTube, ya kan? Nggak bisa, makanya itu teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, warganet khususnya ya, teman-teman kita di luar sana masih banyak yang mungkin belum paham bahwasanya segala sesuatu itu nggak bisa diraih secara instan, Mas Bro. Nggak bisa diraih secara instan, nonton YouTube langsung pintar, nggak bisa. Ada waktunya kamu bikin mie instan, tapi ada waktunya kamu harus paham bagaimana caranya mendapatkan sesuatu dengan cara berjuang mati-matian, berjuang dengan sungguh-sungguh. Kita kuliah tuh jika kita sungguh-sungguh dalam perkuliahan, kita nggak akan menyesal. Jadi nggak ada namanya istilah saya menyesal kuliah, nggak ada. Jikalau dia memang niat kuliah karena dia kuliahnya untuk siapa, apakah untuk dilihat orang atau untuk orang tuanya, pasti dia akan berpikiran seperti itu. Nah, apalagi tentang profesi yang butuh spesialisasi tingkat tinggi seperti dokter, kemudian para ilmuwan, mereka itu nggak bisa diraih oleh orang-orang yang notabene
mereka tidak mengikuti jenjang pendidikan dan tidak mengambil mata kuliah. Karena apa? Yang seperti Mas katakan di awal, perusahaan atau instansi itu nggak mau mengambil resiko. Bayangkan saja, yang bergelar saja bisa melakukan kesalahan, apalagi yang tidak menempuh pendidikan tinggi. Bukan berarti kita maksudnya merendahkan yang lain, tidak. Tetapi faktanya di lapangan itu sudah seperti itu. Karena kita butuh data, kita butuh integritas. Dan integritas itu hanya bisa dilihat melalui ijazah dan nilai-nilai yang tertera di bawah, serta pengakuan dari lembaga. Kita kan kuliah ada yang menaungi, yaitu lembaga pendidikan. Dan ijazah kita ini sudah diakui oleh negara. Oleh negara, oleh Kemendikti, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi sudah mengakui ijazah kita bahwa ternyata saudara ini telah lulus dan siap berkompetensi di dalam dunia kerja. Dan betul yang Mas katakan tadi, bahwasanya pasti tiap tahun akan ada perombakan lagi dalam sistem dunia kerja, yang pastinya kemarin saya dapat dari dosen saya bahwasanya mungkin hari ini guru itu bisa menjadi guru jikalau mempunyai standar S1. Kita tidak tahu 10 atau 20 tahun ke depan mungkin standarnya akan lebih tinggi lagi, harus menempuh pendidikan S2 atau magister. Ya, bisa jadi di tahun 2040, 50, 80, ya itu bisa aja ada S4, S5, kan kita udah tahu perkembangan teknologi. Luar biasa sekali kita kan, industri 4.0 luar biasa sekali kita. Dan kita pasti semakin tahun makin tinggi predikatnya. Dan apalagi kita ini Indonesia, bangsa Indonesia harus bisa mengejar ketertinggalan kita dari bangsa-bangsa lain. Bahkan kita terlalu jauh ketinggalan dengan negara Jepang, 50 tahun lain. Jaraknya ketinggalannya kita. Itulah 50 tahun. Sangat terbelakang. Iya, kasihan. Jadi sebenarnya niatan podcast ini, niatan konten ini untuk mengedukasi, untuk memberitahukan kepada para pendengar yang lagi bingung ini, misalnya yang mau lulus SMA, yang mau lulus SMK, kira-kira kuliah itu penting nggak? Nah, ini bisa membantu gitu. Nah, sedikit dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian selalu utarakan di pikiran kalian. Ya ibarat kuliah itu tempat kita mengembangkan diri. Nah, di situ kita itu harus memaksimalkan pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kecerdasan, banyak-banyak berdiskusi dengan teman-teman. Nah, ibaratnya kuliah itu sebagai fasilitas ya Mas, kan? Iya, fasilitas. Jadi kalau kembali ke kita masing-masing, kalau kita malas, pasti ya begitu-gitu aja. Kita bakalan kalah sama orang-orang yang betul-betul mau maksimalkan untuk meningkatkan diri gitu, ya kan? Iya. Ya, jadi temanku, saudaraku, dan teman-teman penonton channel YouTube ini sekalian, ketahuilah bahwasanya di luar sana itu masih banyak yang ingin berkuliah, tapi mereka terkendala pada biaya. Orang tua saya mengatakan sebenarnya orang kuliah ini dua, kalau bukan biaya, niat. Ada yang punya biaya tetapi dia tidak niat dalam perkuliahan, jadi kuliahnya setengah-setengah. Ada juga yang dia tidak punya uang tapi dia pengen banget untuk kuliah, serius kuliah. Nah itu pasti insya Allah ada jalan, pasti akan dibantu oleh beasiswa di sana. Jadi kalian nggak perlu takut, jangan patah semangat dengan perkuliahan, karena kita ini tidak akan menyesal. Karena kuliah juga kan termasuk dalam thalabul ilmi kan, berpahala, insya Allah berpahala. Akan dibawa niatkan ibadah gitu kan. Iya, niatkan ibadah untuk Allah, kemudian untuk orang tua kita. Bagaimana kita kalau kita kuliah kan orang tua kita juga akan senang, karena mereka bisa melahirkan anak-anak yang bisa lulusan sarjana. Yang impian orang tua kita kan yang dulunya cuma SMA, kemudian SMP. Bisa melihat SMP, bahkan tak sekolah.
Mm-mm. tapi bisa melihat anaknya lulus. Nah, itu merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa bagi orang tua kalian, terlepas dari kalian nanti besarnya nanti bekerja seperti apa, pekerjaan apa, yang penting kalian sudah membahagiakan orang tua kalian, dan orang tua kalian itu nggak akan pernah menyesal mengeluarkan biaya untuk kalian kuliah, untuk kalian sekolah. Nah, jadi itu teman-teman, jangan takut untuk berkuliah, dan juga intinya kalian harus, kalau kuliah itu niatkan dulu, kemudian cari potensi yang mana kalian ingin kuliah. Jangan sampai kalian seperti kebanyakan orang, mereka kuliah hanya ingin ikut-ikut teman. Jadi pokoknya kalian temukan potensi kalian. Jika kalian memang berniat untuk di psikologi, maka psikologi. Jika niat untuk di pendidikan, pendidikan. Mm-mm. Dan jika memang niatnya untuk di kedokteran, ya tentukan kalian harus di kedokteran, karena memang kuliah ini perlu strategi, karena pasti ada banyak biaya yang dikeluarkan dan jumlahnya juga tidak sedikit. Mm-mm. Dan buat teman-teman yang misalnya nggak punya uang, mau misalnya minder kan, oh iya, keluarga saya susah, orang tua saya susah, tapi saya pengen banget kuliah. Nah, kalian jangan takut, kalian tuh bisa cari-cari di situs-situs, di lembaga-lembaga yang menyediakan beasiswa. Contohnya banyak teman-teman saya yang notabene-nya eh, latar belakangnya itu orang miskin, betul-betul nggak sanggup, tapi dia tuh sanggup kuliah gitu. Nah, karena beasiswa, karena dia mau usaha, ya yang penting ada niatnya. Kalau bisa dari dini itu nabung, misalnya dari kelas SMA kelas 1 sudah nabung pelan-pelan dikit, karena rata-rata beasiswa itu tunggu kita masuk kuliah dulu ya, baru kita ditawarkan banyak kan. Tunggu masuk dulu. Jadi ibarat kita harus berjuang daftar di semester 1 gitu. Nah, kita tuh harus buktikan kita tuh betul-betul layak dapat beasiswa. Jadi itu kebanyakan lembaga-lembaga atau tempat-tempat yang lain menawarkan beasiswa itu di semester kedua. Jadi itu kebanyakan begitu ya, Mas. Iya. Dan yang perlu kita ingat lagi, ketika kita mau kuliah, kita tuh jangan langsung pikir, kerjanya mau jadi apa gitu, jangan. Tapi kita fokus bagaimana ketika kita kuliah, kita tuh maksimal gitu. Nah, potensi yang bisa kita keluarkan, kita tuh bisa betul-betul memaksimalkan pas kuliah itu. Jadi misalnya jangan cuma kuliah datang diam terus tuh pulang gitu-gitu aja. Nah, itu betul-betul kayak rugi waktu, rugi uang, rugi tenaga. Jadi kalau bisa pas kuliah itu betul-betul kita maksimalkan, ya kan, Mas? Iya, kuliah itu ya anggap ya seperti pekerjaan kalian sendiri sebenarnya. Pekerjaan kalian. Namun bedanya dengan pekerjaan lain, kalau pekerjaan kuliah itu ya kalian waktu kalian akan lebih banyak lagi kalian pergunakan untuk hal-hal yang lebih positif, dan memang tidak ada orang yang kuliahnya dibayar, tapi beasiswa itu bisa menjadi bukti pembayaran kalian, karena jika kalian berprestasi di dalam dunia perkuliahan, maka banyak beasiswa akan bermunculan dan orang-orang akan banyak mencari kalian. Insya Allah, yakin saja dengan diri kalian sendiri. Bahkan ada perusahaan yang langsung memberi beasiswa. Iya, ketika orang ini lulus, dia itu langsung merekrut gitu, nah, langsung kerja, ya kan? Nah, iya, banyak itu pengalaman. Banyak teman saya juga begitu. Jadi ya buat teman-teman yang betul-betul punya niat kuliah, ya harus berkorban, harus keluarkan tenaga, harus misalnya nyari-nyari kan, berusaha itu kan udah mudah. Kita bersaing dengan orang-orang yang mau kuliah juga, yang mau daftar beasiswa. Iya. Gitu. Dan yang mau kuliah itu udah sedikit gitu lah, pasti banyak yang mau kuliah. Iya, betul sekali itu. Kalian pun masuk kuliah, kalian sudah bisa masuk ke salah satu perguruan tinggi saja sudah merupakan suatu kebanggaan yang besar, karena kalian pasti bersaing dengan banyak orang. Kalian bersaing dengan banyak calon mahasiswa lain di luar sana yang ingin mengambil jurusan dan program studi yang sama.
Namun di sini kalian berhasil menang. Nah, itu sebuah kebanggaan bagi kalian karena bisa masuk ke dalam salah satu perguruan tinggi. Karena yang hendak keterima bukan cuma satu orang, bukan cuma ratusan orang, tapi bisa ribuan bahkan ratusan orang yang hendak keterima. Misalnya kita pengen ke jurusan ini, nah itu dia itu tertolak gitu. Nah, jadi kita itu harus bangga kalau kita itu bisa keterima, itu jadi bisa kebanggaan tersendiri. Dan juga yang perlu diingat, konten ini bukan ingin memojokkan orang yang memilih langsung kerja. Iya. Ini cuma edukasi untuk memberitahu kalau misalnya kalian setelah lulus SMA, lulus SMK, atau lulus MAN, ketika kalian milih kuliah, kalian tuh punya jawaban-jawaban yang kalian bingungkan gitu. Nah, begitu. Iya. Kalaupun kalian ingin misalnya SMK atau SMA langsung kerja, itu fine-fine aja karena itu pilihan hidup, karena hidup itu kan pilihan. Iya. Uh, Sekali itu. Misalnya emang mindsetnya pengusaha, mindsetnya berdagang, ya nggak masalah. Emang kuliah itu nggak penting buat pedagang, karena ya tinggal jualan aja, ya gitu aja. Tapi kan kebanyakan ya ada juga orang yang emang nggak bisa berdagang gitu. Nah, emang nggak punya skill, apalagi yang kayak introvert ya kan, orang pendiam apa itu susah itu jual-jualan tuh karena dia malu-malu. Nah gitu ibaratnya. Iya, nggak masalah kalian mau kuliah atau tidak kuliah, itu kan tergantung dari kalian juga. Ya, konten ini ya seperti yang dikatakan narasumber, kita nggak bisa memaksakan kehendak siapapun di sini. Kita cuma mengedukasi bahwasanya negara ini juga butuh akademisi, negara ini juga butuh lulusan-lulusan dari perguruan tinggi. Dalam rangka apa? Memperbaiki ranking, memperbaiki tantangan pendidikan di Indonesia. Karena kalau di Indonesia yang kuliahnya sedikit, maka kita akan tertinggal. Memang banyak yang bekerja, namun berbeda dengan orang yang kuliah. Mereka berkuliah itu mereka bukan asal kuliah, mereka meneliti, mereka melakukan riset, mereka mencari hal-hal baru yang mungkin tidak ditemukan oleh teman-teman yang tidak menempuh pendidikan tinggi. Banyak kan penelitian-penelitian yang dilakukan di luar. Nah, itu yang mengangkat nama pendidikan di negara-negara lain, dan harapannya dengan makin banyaknya orang-orang yang ramai berkuliah, jangan takut kalau mungkin ada opini sarjana banyak yang nganggur, jangan takut. Jangan takut. Karena harus kita sebut aja lah, nggak usah jauh-jauh, negara Jepang. Nah, kalian tahu nggak yang membuat negara Jepang itu bisa bangkit, bisa istilahnya bisa menjadi salah satu negara yang maju gitu lah, ya kan? Itu karena ketika negaranya pada tahun 1945 ya kan, nah itu dibom. Nah, apa yang Jepang lakukan? Jepang langsung mencari masih ada guru yang hidup kah, ya kan gitu. Nah, jadi Jepang itu sadar kalau pendidik, guru itu penting untuk membangkitkan sebuah negara, untuk meningkatkan teknologi atau kecanggihan sebuah negara, ya kan? Iya. Nah, kalau kita ingin menjadi negara Jepang, ya kita harus banyak pendidik juga, harus banyak meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Iya. Ya, untuk itulah kita pentingnya berkuliah, pentingnya studi pendidikan tinggi. Baik dimanapun Anda berada, baik itu di Kalimantan, di Jawa, kita bekerja sama membangun negara ini bersama-sama dengan berbagai macam perguruan tinggi, baik itu negeri, swasta, perguruan tinggi Islam. Kita bekerja sama dengan koridornya masing-masing, dengan sumber daya manusianya masing-masing, dan harapannya
Apalagi kan Indonesia ini negara besar dan kita mungkin 20-30 atau bertahun-tahun yang akan datang mungkin kita bisa mengejar negara lain, bahkan melampaui negara lain. Karena semangat kuliah yang luar biasa, semangat belajar yang luar biasa, tidak takut akan kemiskinan, dan harapannya ke depan ya negara ini akan bangkit dari penjajahan kebodohan, penjajahan moral, penjajahan yang lain-lain. Karena semua itu tidak bisa didapat secara instan. Dan semua harus dimulai dari perjuangan yang besar. Dan tugas kita ya, kita tidak berperang lagi sekarang, tidak seperti orang-orang terdahulu kan mereka berperang. Dan tugas kita sekarang adalah ya belajar bersungguh-sungguh untuk bagaimana kita bersama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya betul dikatakan sama masnya, kalau kita itu sekarang nggak perang fisik, tapi kita tuh perang literasi, perang ilmu, perang teknologi. Nah, kalau kita tidak memperhatikan faktor-faktor ini, kita itu bisa menjadi negara yang terbelakang, kita bisa jadi negara miskin, bahkan kita itu bisa dijajah kembali sama negara lain yang lebih hebat daripada kita, ya kan Mas? Iya, tentu saja. Jadi dan kebanyakan orang itu punya mindset kalau belajar itu setelah misalnya udah SMA, sudah nggak usah belajar lagi. Sebenarnya kalau belajar itu ya belajar terus sampai kita meninggal. Karena belajar itu kan betul-betul amalan yang tinggi gitu. Nah, apalagi kalau kita niatkan betul-betul emang ibadah. Bahkan di negara-negara besar itu walaupun dia sudah lansia, sudah bapak-bapak, sudah beristri, beranak, bercucu, dia itu masih semangat tuh ya. Masih semangat kuliah. Gimana dengan Indonesia? Indonesia ini kebanyakan sudah malas baca. Iya, tidak mau baca. Maunya banyak baring, banyak uang. Iya, susah. Kaum berbahan itu tidak menghasilkan apapun sebenarnya. Jadi sayang. Iya. Emang kayak nyantai-nyantai itu enak, cuma kalau kita nggak punya pikiran besar, kita tuh bakalan jadi orang kecil, jadi orang biasa aja. Jadi pikirkan apa yang bisa kita buat untuk negara kita gitu. Nah, kira-kira ya kalau bisa sampai-sampai kalau kita meninggal kita itu punya nama yang bisa dikenang. Misalnya, oh kalau si A itu dulu pernah begini lah. Contohnya aja kayak ilmuwan-ilmuwan. Dia itu walaupun sudah meninggal ribuan tahun, ratusan tahun, namanya dikenal sampai sekarang karena orangnya berilmu gitu, ya kan? Ya, padahal mereka bukan dari kalangan orang-orang kaya sebenarnya. Sama saja dengan kita semua. Cuma karena dia berilmu, Tuhan itu mengangkat derajat mereka. Gitu. Ya, jadi mungkin cukup sekian yang bisa kami jelaskan ke para audiens. Semoga podcast diskusi kami ini membuka mindset kalian lah, bisa bermanfaat buat yang mendengarkan. Dan saya juga ucapan terima kasih ya buat masnya sudah mau. Iya, terima kasih banyak juga kepada narasumber sudah mengundang saya dan teman-teman semua. Dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.